Saat ini kita akan menyaksikan keynote lecture oleh pembicara yang terhormat, Dr. Sally Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, yang akan membawakan materi yang berjudul Internal Medicine in Indonesia Today and the Upcoming. Sesi keynote lecture akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Pranawa lahir di Madiun 24 Februari tahun 1950. Beliau menempuh pendidikan dokter umum, internis, dan nefrologis di Universitas Erlangga. Kemudian beliau juga mengikuti pendidikan Management of End-Stage Renal Disease di Leiden dan pelatihan kidney transplantation di Mount Sinai Hospital, New York. Kini beliau bekerja sebagai salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dari tahun 1977 dan masih aktif sampai dengan sekarang. Pada tahun 2007 sampai dengan 2015, beliau pernah menjadi Kepala Subbak Ginjal Hipertensi di SMF Penyakit Dalam FK Uner, dan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Hemodialisis RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada moderator, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita berjumpa pada Medical Stadium General yang diselenggarakan oleh PBID, dan acara pada siang ini adalah keynote lecture yang akan disampaikan oleh Ketua PP Papdi, Dr. Sally Aman Nasution, yang kita sudah sangat kenal. Beliau menempuh pendidikan dokter, spesialis penyakit dalam, dan konsultan kardiovaskuler di Universitas Indonesia. Juga menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Indonesia. Dr. Sally Aman Nasution sebagai Ketua Papdi untuk periode ini, dan beliau akan menyampaikan keynote lecture-nya berjudul Internal Medicine Indonesia, Today and Upcoming. Mari kita ikuti keynote lecture beliau. Selamat mengikuti. Kami persilakan Dr. Sally Aman Nasution. Baik, terima kasih moderator senior saya yang saya hormati, Dr. Pranawa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior, para sejawat sekalian, para pimpinan ID di seluruh Indonesia, para speaker dan moderator hari ini, dan semua sejawat yang hadir mengikuti acara Medical Studium Generale hari pertama ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan topik yang mungkin tidak murni topik medis, tapi mungkin untuk future hal yang perlu kita bahas bersama-sama sebagai sebuah organisasi. Saya izin share screen ya, Dr. Pranawa. Slide saya sudah terlihat, Dok? Sudah jelas, kelihatan jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Sejauh sekalian, topik yang akan disampaikan akan saya bawakan yang diberikan kepada saya mengenai internal medicine in Indonesia, today and the upcoming. Jadi bagaimana perkembangan ilmu penyakit dalam di Indonesia khususnya saat ini dan ke depannya. Sejauh sekalian, kalau kita bicara ke depan, masa depan, barangkali kita tidak bisa meninggalkan masa lalu atau sejarah. Jadi ini saya ambil dari Annals of Internal Medicine, kita sama-sama tahu ini jurnal yang dikeluarkan dari
PABD-nya Amerika ya, American College of Physicians. Jadi ini sudah lebih dari 100 tahun usianya. Dan kalau saya mengutip dari salah satu tulisan dari yang disampaikan William Osler. Jadi ini salah satu tokoh penyakit dalam di Amerika, dan yang membentuk memulai terbentuknya American College of Physicians. Dan dikatakan beberapa tahun kemudian terbentuklah board internal medicine-nya, jadi mungkin seperti kolegiumnya. Dan kalau kita lihat di tulisan ini, di tahun 40 dari ABIM, dari American Board of Internal Medicine, sudah membentuk subspesialis. Jadi ada 4 subspesialis yang pertama dibentuk, yaitu kardiologi, gastroenterologi, tuberkulosis, dan alergi. Mungkin ini respirologi maksudnya ya. Saudara sekalian, dan kalau ini kita kembali ke Indonesia, ini adalah area kompetensi seorang dokter di Indonesia yang harus dikuasai oleh seorang dokter Indonesia. Saudara sekalian, walaupun kita tadi melihat sedikit ke sejarah, tapi untuk kedepannya, untuk hari ini dan kedepannya, semua ilmu berkembang, termasuk ilmu penyakit dalam. Dan kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang saintis, tentu saja tidak bisa tetap hidup di sejarah masa lalu, ya. Tapi tentu saja kita harus ikut atau bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi saat ini. Jadi lebih mulai dari 1920 itu penelitian-penelitian di dunia medis sudah sangat berkembang, termasuk di keilmuan penyakit dalam. Dan saudara sekalian, beberapa yang harus kita sama-sama cermati dan mencoba untuk beradaptasi, yaitu perubahan di sistem kesehatan. Itu juga merupakan hal yang harus kita bahas bersama. Kemudian terkait juga dengan pendidikan dan beberapa perubahan lain yang mendasar di masyarakat kita di Indonesia. Dari culture mungkin, kemudian budaya, teknologi sudah pasti, kemudian kompleksitas dari layanan kesehatan, kemudian kompetensi semua bidang ilmu yang terus berkembang, dan tentu saja ini akan berdampak ke dalam sistem pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan yang berlaku. Saudara sekalian, saya mundur lagi sedikit. Ini evolution dari internal medicine. Kalau kita lihat dari tahun 1819 ya, jadi 1890-an, ini hanya sedikit sekali orang yang bisa mendalami internal medicine. Jadi itu merupakan kelompok elit ya. Tapi begitu keilmuan berkembang, riset berkembang, dan akhirnya terbentuklah struktur yang lebih jelas. Dan ini kalau di American Board of Internal Medicine mungkin agak berbeda dengan kita. Nah, ini nanti yang barangkali kita harus ikuti perkembangannya dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Bedanya itu adalah mereka di sana tier residency. Kalau kita di sini sama semua model pendidikannya, semua harus menyelesaikan spesialis penyakit dalam secara penuh, dan kemudian melanjutkan untuk subspesialisasi. Nah, ini barangkali untuk ke depan ini bisa menjadi diskusi kita. Karena kondisi negara, kondisi masyarakat, kondisi geografis yang sangat berbeda. Saudara sekalian, ini juga hal yang harus kita cermati, perkembangan penduduk dunia mulai dari era 1950-an sampai 2010 sampai 2100 nanti. Kurva ini mungkin akan berubah, dan berubahnya life expectancy, berubahnya penyakit-penyakit yang ada, berubahnya semua struktur ini juga harus bisa diikuti oleh kita yang memberikan layanan kesehatan. Dan saudara sekalian, kalau kita lihat profesi seorang dokter secara umum, kita harus mengikuti atau melibatkan semua stakeholder yang terkait. Kalau kita merawat pasien sendiri sebagai orang yang sakit, kemudian organ atau sistem yang terkena, kemudian masyarakat secara luas mungkin akibat penyakitnya, dan kondisi komunitas di orang sakit atau pasien kita tersebut. Dan kalau dilihat siapa saja yang dilayani oleh dokter, kalau kita lihat saat ini hampir 80% dari pasien-pasien dewasa di populasi umum itu adalah pasien-pasien dengan kasus-kasus yang dilayani oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam.
tentu saja dengan tim dan teman-teman dari dokter di primary care. Saudara sekalian, saat ini, bagaimana dengan saat ini? Kita tidak bisa menutup mata, menutup perhatian kita bahwa saat ini kita sama-sama menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini sangat terpengaruh, terutama atau termasuk dengan dunia kedokteran di spesialis penyakit dalam. Jadi sekalian, saat ini PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, ini update yang terakhir, memiliki hampir 5.000 internis, jadi tinggal 3 orang lagi udah 5.000 nih. Dan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan jumlah yang cukup besar ini, secara profesi, secara organisasi profesi, kami selalu menghimbau teman-teman sejawat-sejawat anggota PAPDI supaya bisa tetap memberikan kontribusinya terhadap layanan kesehatan di Indonesia di semua lini. Ya, jadi lini itu banyak sekali kalau kita sekarang semuanya sudah berkembang. Nah, saudara sekalian, untuk keilmuan sendiri di spesialis penyakit dalam, kita mempunyai pengembangan ilmu, intensifikasi ilmu ke 12 subspesialisasi. Dan kalau kita lihat di sejarah tadi dari American Board of Internal Medicine, sejak tahun 1940 mereka sudah mengembangkan yang namanya subspesialisasi. Dan ini 4 subspesialisasi yang awal, dan beberapa tahun kemudian berkembang, dan akhirnya ini yang kita adopt di Indonesia, ada 12 subspesialisasi di bidang ilmu penyakit dalam. Walaupun kita tetap filosofi dasarnya adalah sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam, ilmu dasar sebagai seorang internis tidak boleh dilupakan. Saudara sekalian, ini beberapa challenge, beberapa tantangan ke depan, hari ini dan ke depan, terutama untuk tata laksana pasien-pasien dengan penyakit kronik. Tadi saya sampaikan, hampir 80% kasus di populasi ini kasus-kasus yang meliputi keilmuan di bidang penyakit dalam, dan termasuk di era pandemi COVID ini. Dan kalau kita lihat ini banyak sekali faktor-faktor risiko atau komorbid dari COVID-19 ini yang memang pasien-pasien kronik yang ditata laksana oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan seperti pasien-pasien diabetes, hipertensi, obesitas, geriatri, dan ini merupakan komorbid yang menentukan severity dari COVID-19 itu sendiri. Saudara sekalian, apa yang terjadi selama pandemik ini, banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani dengan baik. Jadi mungkin karena pasien khawatir ke rumah sakit, banyak pelayanan kesehatan yang lebih fokus untuk menangani pandemi ini, sehingga banyak kasus-kasus yang delay sampai ke rumah sakit, sehingga untuk mendapatkan standar pelayanan yang sesuai itu tidak semua bisa mendapatkannya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti negara Eropa dan belahan dunia lain. Dan ini kalau kita lihat ini neglected ya, pasien-pasien chronic disease selama pandemi. Jadi pasien yang HbA1c-nya nggak terkontrol, LDL kolesterolnya yang tinggi, kemudian yang obat-obatan harusnya mereka sudah mendapatkan terapi statin, metformin misalnya, tapi yang terjadi ada keterlambatan. Nah, itu juga terjadi di kita, sehingga PAPDI bersama-sama dengan teman-teman sejawat lain dari 4 OP, kami dari 5 organisasi profesi, mencoba membuat panduan bersama. Nah, ini juga merupakan challenging kita sebagai seorang dokter, bagaimana kita bisa berperan, bisa membuat kolaborasi dengan sejawat dokter lain, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan tidak hanya masyarakat, saya kira ya, semua dokter yang memberikan layanan untuk pasien-pasien COVID-19 mudah-mudahan bisa terbantu dengan pedoman yang kami buat bersama-sama. Dan ini beberapa contoh sejawat-sejawat anggota kami, anggota PAPDI, yang melayani pasien-pasien COVID, mulai dari kota-kota besar sampai nun jauh di sana di Papua, di daerah Oksibil. Jadi artinya kami selalu menghimbau semua sejawat anggota PAPDI bersama-sama dengan tim dokter yang lain, kita harus membuat kolaborasi untuk sama-sama mengatasi pandemi ini. Sekalian, hal lain yang menjadi challenge saat ini dan ke depannya,
karena pandemi belum berakhir, dan kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir ini dengan angka penularan yang sangat cepat, mungkin dari varian of concern yang terakhir ya, sehingga seringkali layanan kesehatan kekurangan SDM. Ya, SDM itu tidak hanya SDM medis, tapi juga SDM yang lain-lain, SDM penunjang, bahkan dari administrasi, nurse, dan tenaga lab, radiologi, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga membuat pengaruh, tidak hanya pengaruh terhadap fisik, tapi juga psikis dari tim layanan yang memberikan layanan COVID tersebut. Dan ini yang selalu saya sebagai pimpinan di organisasi profesi mengingatkan kepada para anggota supaya kita sama-sama saling menguatkan supaya tidak terjadi internis burnout ya, tidak ada yang depresi, tidak ada yang putus asa dan lain sebagainya di saat outbreak COVID, terutama beberapa waktu yang lalu. Dan ini kami sempat membuat survei di antara anggota, ini hal-hal yang ternyata berpengaruh. Ini bisa kalau dibiarkan terus-menerus bisa menjadi burnout di antara dokter spesialis. Jadi mulai dari penurunan jumlah pasien non-COVID, kemudian workload yang sangat tinggi, kemudian penggunaan telemedicine yang tidak di semua tempat bisa berjalan baik, kemudian pendapatan yang tentu saja sangat berubah, kemudian pada waktu awal-awal pengadaan APD yang tidak sebaik saat ini. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar terutama untuk adik-adik calon dokter dan dokter spesialis dan juga yang sedang menjalani pendidikan di dunia kedokteran. Dan sejauh sekalian, ini aspek psikososial yang kami sempat kumpulkan. Alhamdulillah kalau dari data ini hanya sedikit ada beberapa persen, tapi di bawah 10% yang mungkin awal-awal depresi nih, tapi buru-buru kami angkat lagi supaya sama-sama semangat lagi menghadapi kehidupan ke depan ini. Sejauh sekalian, ini juga merupakan challenge saat ini dan di masa depan, yaitu pendidikan. Jadi pendidikan di semua lini dunia kedokteran saya kira ya, tapi saya mungkin melihat di skop internal medicine. Salah satu yang kami juga rasakan saat 2 tahun belakangan ini adalah karena kontak mungkin tidak sebanyak, tidak semasif sebelumnya. Ada beberapa hal-hal yang, karena seorang dokter spesialis penyakit dalam itu modalnya adalah komunikasi dengan pasien dan pemeriksaan fisik. Jadi mungkin telemedicine bisa membantu untuk beberapa hal, tapi ada hal-hal lain yang kita sebetulnya harus touch pasien, kemudian mungkin bisa berkomunikasi dengan lebih lama. Nah, ini yang mungkin ada yang miss. Nah, dan begitu juga dengan sistem pendidikan. Walaupun semua difasilitasi dengan virtual, tapi ternyata memang tetap akan berbeda outcome yang luaran yang diberikan. Sejauh sekalian, ini menjadi tantangan kita semua, ya. Jadi ini beberapa tips yang juga dirasakan di dunia lain, di negara lain. Jadi di ACME ini adalah Accreditation Council for Graduate Medical Education yang internasional. Ini juga menenggarai hal tersebut juga terjadi di tempat lain. Nah, ini beberapa potensial solution, jadi kemungkinan solusi untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi selama pandemi ini, saat ini dan di kemudian hari. Jadi memang electronic health integrated itu menjadi salah satu pilihan, walaupun kalau mungkin di beberapa negara tidak masalah, tapi kalau kita lihat di negara kita, ada beberapa mungkin tantangan yang harus diatasi, selesaikan. Belum masalah geografis, masalah koneksi internet, masalah beberapa yang belum bisa mengikuti kemajuan teknologi. Kalau saya buat webinar atau buat Zoom meeting dengan teman-teman di daerah yang di pelosok, tidak hanya Indonesia Tengah atau Timur ya, tapi beberapa daerah yang cukup jauh, ada di beberapa daerah Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau sinyal susah, udah nggak bisa diskusi apa-apa sama sekali. Nah, ini merupakan challenge tentu saja untuk semua pihak ya, termasuk pihak pemerintah. Dan kemudian beberapa hal lagi, mempromosikan pasien untuk mereka tahu kemana harus mendapatkan pertolongan.
Kemudian promotif preventif, ini yang mungkin kita perlu lebih galakkan lagi di Indonesia. Nah, ini kemudian beberapa contoh-contoh pelayanan yang mungkin bisa beberapa hal diambil alih oleh telekonsultasi. Tapi tentu saja tidak semua, dan tetap kolaborasi tim dalam bekerja itu sangatlah penting. Dan ini research education tetap tidak boleh ditinggalkan. Saudara sekalian, ini beberapa contoh telemedicine ini sebelum COVID, ini sesudah COVID. Jadi saya kasih contoh, ini pasien-pasien akut heart failure yang banyak kami tangani. Sebelum COVID mungkin lebih banyak kita ketemu in hospital karena pasien-pasien heart failure ini bisa menjadi kronik. Tapi begitu pandemi, lebih banyak layanan dilakukan dari out hospital. Nah, ini yang tidak sama di semua tempat, tergantung dengan fasilitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Dan outcome-nya bisa berbeda-beda. Sebagai organisasi profesi, PABDI sangat menyadari hal ini, sehingga beberapa hal yang kami upayakan untuk meminimalisir akibat-akibat hal-hal tadi. Jadi contohnya untuk kesenjangan tata laksana atau layanan pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronik, sehingga salah satu upayanya kami membuat acara-acara virtual, acara-acara ilmiah virtual. Saya kira di semua keilmuan juga melakukan hal yang sama, dan kami harapkan dengan acara ini, dengan kegiatan ini bisa lebih banyak teman-teman sejawat yang memberikan pelayanan tetap mengupdate ilmunya, dan lebih mudah, sebetulnya mudah dan murah dalam tanda kutip, dengan catatan semuanya berjalan baik, koneksi internet baik, jamnya sesuai, dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, memang ke depannya barangkali beberapa hal yang perlu dibahas bersama antara pendidikan, layanan, penelitian, jadi perlu koordinasi dan integrasi. Jadi dari sistem kesehatan yang sudah dibuat oleh policy pemerintah, kemudian dari electronic medical records yang kita sekarang sebagian besar layanan kesehatan sudah mempergunakannya, yang dilihat adalah patient centered care. Dan ini mungkin tim ini yang harus di bidang penyakit dalam juga sangat banyak terlibat di sistem seperti ini. Dan saya kira di semua tempat juga hampir sama ya. Walaupun masih ada beberapa barrier, beberapa halangan untuk implementasi telehealth atau telemedicine tadi yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, dan itu untuk sebuah kronologis seorang dokter spesialis penyakit dalam membuat diagnosis itu merupakan poin yang penting sekali. Nah, ini yang tidak kita dapatkan kalau kita melakukan telemedicine. Dan kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, nah ini juga banyak sekali memang yang harus kita bicarakan bersama untuk sistem telemedicine atau telehealth ini. Walaupun pasti akan banyak membantu juga untuk pasien-pasien kita. Saudara sekalian, mungkin ini beberapa slide terakhir saya. Jadi dengan semua tantangan di saat ini dan di masa depan, sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam di bawah naungan organisasi profesinya yaitu PABDI, yang pertama selalu mengembangkan keilmuannya, karena semua ilmu berkembang saat ini dengan beberapa challenging, jadi beberapa tantangan, yaitu misalnya artificial intelligence. Jadi mungkin apakah dengan sekian luasnya keilmuan yang ada di seorang dokter spesialis penyakit dalam, apakah nanti sebagian akan diambil oleh AI dan sebagainya, ini menjadi diskusi panjang. Kemudian telehealth atau telemedicine tadi, kemudian precision medicine yang sekarang juga berkembang di luar dan mungkin di Indonesia akan juga harus berkembang. Kemudian big data ini juga penting. Kemudian kebutuhan negara, kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita tahu kita punya geografis yang unik dengan sekian banyak kebudayaan, dan itu harus bisa diikuti oleh seorang dokter yang memberikan layanan profesional. Kemudian isu maldistribusi dari dokter spesialis itu juga masih merupakan tantangan, dan digital transformation. Nah, beberapa solusi mungkin masalah distribusi barangkali memang harus diatur dari pusat,
Kemudian mengenai pendidikan, apakah model pendidikan akselerasi seperti yang dilakukan ABIM, jadi ada yang menjadi general internal medicine, ada yang menjadi subspesialis, tapi tentu saja ini butuh kerjasama yang kuat dengan pembuat keputusan, yaitu dari regulator utama dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Nah, ini semua menjadi challenge kita sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam. Tapi jangan khawatir, karena ilmu terus berkembang, kita akan mengikuti perkembangan itu. Dan sebagai take home message, seorang internis harus tetap bisa beradaptasi dengan situasi yang baru dan bisa membuat manuver-manuver sehingga keilmuan kita tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini semua di masa depan tentu saja perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang selalu berkembang tanpa meninggalkan etik sebagai seorang dokter. Itu barangkali Dr. Pranawa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.